semua pimpinan yang ada di Kabupaten Magetan ini. Yang kedua, situasi aman yang ada di negeri ini adalah merupakan karunia ilahi. Sebab apa? Sementara kita tahu di negeri Timur Tengah sana, di saat-saat puasa seperti ini tentu tidak bisa setenang kita saat ini. Kalau di sini anak-anak kecil pada mainan kembang api, di sana mainannya rudal. Ya. Jadi semalaman nggak ada yang bisa tidur nyenyak, apalagi di siang hari dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi melalui kesempatan ini saya mengajak kita bersama untuk memperbanyak tasyukur billah. Yang kedua, beberapa hari lagi tentunya kita akan masuki akhir daripada Ramadan. Segala sesuatu itu biasanya diukur bukan dari permulaannya, bukan di tengah-tengahnya, tetapi di akhirannya. Anak sekolah ukurannya ya akhirannya. Ya, kemudian perlombaan apa saja itu yang diukur juga sampainya di garis finishnya. Begitu halnya dengan ibadah puasa. Ibadah puasa itu kalau Rasulullah memberikan satu gambaran, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan itu 10 hari pertamanya Allah turunkan berbagai macam rahmat, tengah-tengahnya ampunan, dan 10 hari terakhirnya adalah kemerdekaan atau terbebasnya dari api neraka. Untuk itu Bapak dan Saudara sekalian, sebenarnya di antara ikhtiar upaya yang kita lakukan itu puncaknya adalah terampuninya dosa. Ada sabda Rasulullah SAW dalam satu gambaran. Kalau bahasa Jawanya, di dalam bulan Ramadan ini ada manusia sing gerung irungi. Gerung irungi itu apa tadi? Nggih. Apa? Rangga irung. Wong bolong. Bolong. Wedok ayu lanang ganteng niku tengerane awal irung. Kapan irunge bangir niku rumangsane nek wedok ya ayu dhewe, nek lanang ya bagus dhewe. Sing rada rapati mancung jenenge pesek. Niku nek nyanti-nyanti ditutupi utawa diapakno kira. Lah sing paling kubrah niku nek jenenge gerung. Gerung bisa gerung ya. Gerunge urung sing irunge ora mancung, pesek mawon niku malah rusak. Siapa mereka? Satu di antaranya orang yang diberi kesempatan hidup selama bulan Ramadan, tetapi akhir Ramadan dosanya tidak terampunkan. Ya, ini maka semua kita mari, masih ada waktu beberapa hari ke depan ini kita punya waktu untuk introspeksi diri, mengevaluasi diri bagaimana ibadah kita, adakah ibadah kita sudah mencapai apa yang dimaksud dengan terampuninya dosa. Maka puncak akhir Ramadan masuk 1 Syawal itu namanya Aidul Fitri, yakni kembali kepada kesucian kayaumin waladat su'ummu, sebagaimana hari di mana kita dilahirkan oleh ibu kita. Bapak dan saudara sekalian, banyak upaya yang menjadi kewajiban maupun sunnah yang bisa kita lakukan untuk mensucikan diri kita. Akhir Ramadan Rasul menyatakan dan memerintahkan agar kita menutup ibadah Ramadan kita dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga zakatun nafs, zakatnya jiwa, pajeke nyawa. Siapa mereka? Mereka yang masih diberikan kehidupan oleh Allah sampai malam hari raya Idul Fitri. Maka kepada siapapun mereka, umat Islam, laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin sekalipun, maka mereka tetap wajib membayar zakat fitrah.
Wah, kono bunga sambung babar. Dereng kali ya. Dereng, aman aman. Pun biasanya tersakit komando. Jadi bisa lanjut. Lanjut. Budi baru. Ya, jadi zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah itu kewajiban kepada setiap muslim, siapapun kita. Bahkan fakir, miskin itu tetap berkewajiban membayar zakat fitrah dengan parameter asal tanggal 1 Syawal itu masih ada cadangan yang dimakan. Itu kepada mereka tetap berkewajiban bayar zakat fitrah. Adapun setelah dia bayar zakat fitrah, kemudian karena posisinya fakir dan miskin, maka mereka juga berhak untuk menerima bagian daripada zakat fitrah. Sekaligus di mumpung saya punya kesempatan bermatur Bupati dan semuanya saja, Bapak-bapak Kepala OPD, Bapak Basnas, tahun ini per hari ini sudah menerima pengumpulan zakat fitrah sebesar 412 juta rupiah. Ini kalau kita konversi dari harga 45.000 per jiwa, maka pembayar zakat fitrah tahun ini melonjak dari tahun sebelumnya sekitar 6.000-an, ini sudah menjadi 9.015 jiwa. Alhamdulillah. Jadi dengan demikian, maka insya Allah pengumpulan zakat fitrah dari ASN, dari BNS, dan semua yang ada, insya Allah tahun ini bisa kita kembangkan pembagiannya secara lebih rata. Kembali kepada zakat Bapak Ibu sekalian, sebenarnya zakat yang wajib untuk jiwa memang hanya zakat fitrah. Tetapi zakat harta benda ini jarang kita pedulikan. Sebab memang manusia itu biasanya punya kecenderungan untuk abai, atau lirwa ing kewajiban. Bayar pajak, itu pemurah dipaksa. Ono kira-kira itu kok bayar gitu nih. Boten. Jujur, umpama katakan begitu. Bayar pajak kepada semua personil, bagi pejabat ataupun pegawai atau bahkan orang biasa. Itu umpama tidak ada hukum yang memaksa. Ini orang bayar pajak itu mau termasuk pidana. Kira-kira kok ya. Eman. Saya ini bayar zakat itu ancaman itu sesuai. Sopo sing kudune bayar zakat ning ora bayar kuwi jenengane dosa. Lah dosa kuwi hukumane sing besok ning gone akhirat. Jadi kanca-kanca akhirat lha sesuatu kakas. Lah ngoten lagi. Nggih. Mangsane sing saya ketan tapi kok sing suwe ngono. Nggih betul. Nggih. Kurang saya. Ya, jadi untuk itu saya melalui media ini saya ingatkan tentu kepada diri saya sendiri, untuk siapa saja yang oleh Allah dikaruniai amanah berupa harta, kalau dikruskan nilai emas itu sebesar 85 gram, maka dia sudah berada di tangan kita secara haul, artinya sudah selama 1 tahun kita kuasai, maka kepada yang bersangkutan dikenakan wajib membayar zakat mal sebesar 2,5%. 2,5% ini sementara waktu itu menurut Bapak Menteri ya, Pak Menteri Agama itu dianggap enggak memadai, Pak. Sebab kalau pajak penghasilan itu berapa persen? Pajak penghasilan itu berapa persen? 12%. 12 ya? 12. Oke, 10 kalau 12% kayak gitu ya? Iya. Ya? Sampai 12% ya? Nah, coba. Itu penghasilannya DW, dan yang gawe DW, ya saja ini ya hak-hak DW, kuwi oleh negara dipajak 15%. Gusti Allah. Halo? Hai. Gusti Allah. Sing paring datang kula panjenengan bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar benda,
bahkan yang paling sangat berharga yaitu si jenenge nyawa. Sampai nek kepingin bebas dari pembayaran pajak apalagi zakat, silakan rasa duwe nyawa. Nah, bener sandi nyawa aman. Nah, Gusti Allah hanya narik pajak dalam bentuk yang namanya zakat berapa? 2,5%. Maka Pak Menteri Agama tempo hari ini yang menyatakan sekarang zakat dihapus saja. Karena sudah tidak relevan dengan kondisi yang sekarang. Walaupun sebentar kemudian karena banyak tanggapan akhirnya dikalah. Mungkin konsep Quran kosong Gusti Allah salah. Jadi logikanya, kenapa zakat itu hanya 2,5%, tidak 15%? Jawabannya coro-coro. Lah iya, wong 2,5% itu ora Gelem. bayar wongnya 15%. Kita sanksi ini cek. Aduh, Sowe terus wani. melipir. Gitu ya. Jadi untuk itu kita harus monggo kembali berangkat jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama, jujur kepada Gusti Allah. Amin. Informasi Bupati bahwa hari ini, besok ini ada peternak Magetan, peternak kambing yang karena dia juga seorang ustadz. Alhamdulillah. Walaupun sudah ada ini karena polisi 2,5 detik. 2,5 detik. Besok ini kami menerima informasi untuk menerima zakat ternak kambing. Dan ini saya belum pernah dengar, bukan hanya di Magetan, nasional saja belum pernah ada. Sebab ngomong dengan kalian pun zakat kambing itu 40. Ini peternak yang disebutkan pulau, lebih sing loro gitu. Jadi yang ini jumlah dari pulau, lebih orang bayar Zakat. Ini yang ini ya. Trik. Hukum-hukum orang mau kayak ini. Ini lagi seorang ustaz ya. Nanti peternak itu ketika sudah 40 lebih ya zakatnya 1 ekor. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana dengan peternak yang lain? Peternak ayam misalnya, ya kalau yang ada di Labuke itu hanya ternak kambing, sapi dan unta, maka peternak ayam hari ini seolah-olah bebas dari membayar zakat. Tapi jangan lupa, sekarang gasnya sudah cerdas. Sekarang sudah ada namanya bikin konten kontemporer. Jadi semua bentuk usaha yang menghasilkan maka di dalamnya wajib Zakat. 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 Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini akan bermanfaatnya. Dan mari Amin. kita akhiri acara ini dengan doa dan berdoa sekaligus kita niatkan untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini